Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Wulan Nurul Waqiah dengan NIM 259034951276, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Khairiyah Citangkil dengan materi zat aditif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semalam di pondok kegiatan sampai jam berapa? Sampai jam 8.10. Begadang nggak yang laki-laki? Kok begadang sih? Holidi jangan begadang ya? Oke. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau angkat tangan. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Oke, Alia, silakan Alia untuk memimpin doa. Alia. Wabillahi ta'ala saya bina nak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah iftah lana ya alim alimna ya mujib doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kerapihan kalian dulu. Silakan untuk berdiri ya. Silakan untuk berdiri. Kerapihan dulu. Lihat yang laki-laki apakah bajunya semuanya sudah dimasukkan? Oke, good job. Yang perempuan, laki-laki semuanya sudah pakai kaos kaki. Oke, good job. Pelajaran kayaknya Ibu cek ada yang nggak masuk nih. Siapa yang nggak masuk? Lintang, kenapa nggak masuk? Sakit apa? Pusing. Kenapa? Pusing. Terus siapa lagi? Alisa kenapa nggak masuk? Demam. Yang lain? Yang laki-laki ada yang nggak masuk? Nggak ada ya? Aman ya? Yang perempuan berarti 2 orang yang tidak masuk, Alisa dan Lintang. Oke ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau ngingetin hak kalian dulu nih terkait kemarin ya. Kita materi kemarin, zat adiktif itu apa? Zat adiktif. Kenapa? Iya, yang bikin kecanduan, yang membuat kita kecanduan. Kemarin tuh apa sih zat adiktif itu contohnya? Nafza ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti apa? Nikotin, apalagi kafein. Kafein adanya di mana? Nah, sekarang yang zat aditif ini yang kita pelajari hari ini itu juga masih berkaitan karena masih satu kesatuan ya. Namanya zat aditif. Apa? Zat aditif. Kalau yang kemarin? Aditif ya, ada K-nya ya. Oke. Kita akan belajar zat aditif. Oke, IPA kelas 8 ya. Oke. Ada yang tahu zat adiktif itu tadi udah kita review ya. Zat adiktif itu apa tadi katanya, ulangi? Yang bikin Buat kecanduan. Kemudian itu boleh nggak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nggak boleh. Kalaupun digunakan itu harus ada ketentuannya ya. Seperti apa? Biasanya kalau adiktif itu dipakainya kapan tuh? Orang dalam gangguan jiwa. Tapi kalau kafein boleh nggak kita minum kafein? Ya, itu semuanya ada aturannya ya. Oke, lanjut. Bu, ngapain sih belajar zat aditif hari ini? Oke, kita lihat tujuan pembelajaran di depan ya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan menonton video, kalian bisa menentukan zat aditif sederhana pada makanan, ya. Zat aditif sederhana makanan. Kemudian yang kedua, melalui eksplorasi label makanan, kalian dapat menentukan jenis-jenis zat aditif yang tepat dan dampaknya bagi kesehatan. Tentunya sama, kemarin zat adiktif juga sama, ada dampaknya bagi kesehatan. Zat aditif pun sama, ya. Yang terakhir ada melalui eksplorasi label makanan dan studi kasus terkait dampak positif dan negatif pada zat aditif, kalian dapat menciptakan poster bijak dalam memilih makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari tentu sehat nggak bagi tubuh kita? Sudah tentu sehat bagi tubuh kita apa belum? Belum, ya. Next. Oke, ya. Apakah kalian pernah membaca daftar label pada makanan? Emang iya? Iya. Emang biasanya apa yang ada di label makanan itu? Komposisi. Terus apa lagi? Zat gizi. Iya, benar. Jadi kira-kira apa ya yang ada di label makanan itu? Kebetulan hari ini Ibu juga sudah membawa ya beberapa sampel makanan. Nih. Ini juga yang nanti akan kalian ini ya gunakan. Ini tentunya kalau makanannya memang terdaftar di BPOM. Jadi semua makanan yang kalau misalnya mau tersertifikasi di Indonesia itu harus mendaftarkan ke BPOM dulu. Dan nanti ada sertifikatnya. Apa kalau misalnya kita sebagai orang Muslim itu ada apa? Ada tanda halal, iya nggak? Ya. Iya ya. Jadi kalian bisa lihat ini buka nanti ya. Ini boleh nih diituin ke perkelompok, dilihat ya. Dilihat dulu aja, kalian lihat dulu aja. Apakah memang ada makanan yang Ibu kasih ini? Jangan dibuka ya. Apakah benar makanan yang Ibu kasih itu ada label makanannya? Ada ya, oke. Oke, Ibu silakan lihat ke depan lagi semuanya. Di sini ada dua jenis makanan. Lihat, ada yang sebelah sana apa itu? Ada ciki, ada snack-snack ya, snack-snack yang biasa kalian temui di supermarket. Yang sebelah sini ada apa? Ada roti, tempe, tahu. Oke, sekarang Ibu tanya, kenapa kalau ciki disimpan di udara biasa, di tempat yang biasa akan ini nggak akan berjamur atau tidak? Akan tahan lama atau tidak? Tahan lama. Tapi bagaimana dengan tempe, tahu, dan ini roti? Berjamur. Kenapa? Kok beda? Mana yang ada pengawetnya? Mana? Ciki-ciki ada pengawetnya? Emang iya? Emang kalau misalnya tahu, tempe, sama roti nggak ada pengawetnya? Tahu dari mana? Mendalami ya. Oke. Iya, tadi tuh ya. Karena mungkin memang makanan-makanan kemasan yang dijual yang sudah dikemas itu biasanya ada bahan pengawetnya. Apakah ada bahan pengawetnya aja? Enggak. Biasanya emang ada apanya lagi? Pewarna, pemanis, rasa buatan. Good job. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kalian, ini bukti bahwa kalian tidak semena-mena memasukkan makanan ke dalam tubuh kalian ya. Oke, next. Apa ini? Apa yang kalian lihat? Gula. Biasanya permen itu gula ya? Oke. Pemanis buatan emang iya? Emang ada nggak sih permen yang pemanisnya alami? Ada. Ini kelihatan dari warnanya, menarik atau tidak? Menarik. Kenapa permen ini warnanya menarik? Iya. Nah, pintar, good job. Yang tadi kalian sebutkan, pemanis, pewarna makanan itu, kemudian apa namanya, pengawet itu semuanya namanya zat adiktif. Bukan adiktif, tapi aditif. Jangan salah ya, ada adiktif dan aditif. Oke, nanti kita akan belajar lebih jauh terkait dengan ini ya, zat aditif. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran lagi, langsung aja kita nonton video tentang zat aditif ya. Silakan
Silahkan lihat ke depan dulu ya, tonton dulu videonya. Halo sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat aktif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Zat aditif adalah zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Berbeda dengan zat aditif. Catat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Tujuan penggunaan zat aditif adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Berdasarkan fungsi warna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap. Oke ya, kalian sudah nonton tadi videonya ya terkait dengan zat aditif. Nah, zat aditif itu ada beberapa jenis. Oh, terbagi menjadi dua. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kalau alami itu yang bagaimana? Dari alam ya. Kalau misalnya yang buatan, yaitu hasil buatan manusia dicampur bahan kimia ya. Oke ya. Jadi zat aditif itu ada beberapa jenis, antara lain ada zat pewarna. Kita ulas lagi ya. Pewarna itu berarti tujuannya untuk apa? Memberikan warna pada makanan supaya apa? Lebih menarik. Terus apa lagi? Iya. Ini nih, karena kita sebagai orang Islam ya, tentunya kalau kita mau milih makanan dan minuman itu harus yang bagaimana? Karena kalau makanan sama minuman yang halal tuh yang kayak gimana? Yang apanya? Ada dagingnya? Ya. Kenapa? Ada. Apakah? Oke, sebelum tadi kata Genis, makanan yang halal itu yang nggak ada zat aditifnya, apa benar? Santai. Makanan yang halal, sebelum kita menjawab itu, Ibu tanya dulu deh. Apakah zat aditif itu boleh kita gunakan? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Good job. Tapi jangan berlebihan. Islam sudah mengatur sesuatu yang berlebihan semuanya itu apa? Tidak baik ya. Oke. Zat aditif itu boleh dipakai atau digunakan atau kita konsumsi. Kalau kita orang Islam tentunya harus yang halal. Contoh tadi Azza menyebutkan gelatin. Gelatin itu banyak yang tidak halal. Jadi mungkin sekarang sudah banyak gelatin yang halal ya. Tapi banyaknya gelatin itu yang dijual di e-commerce itu biasanya tidak halal ya. Nanti kita harus kalian itu sudah bagus ketika kalian melihat sebuah makanan, kalian itu lihat dulu labelnya, komposisinya. Kemudian dilihat yang kedua apanya? Label halal ya. Gizi, cerdas. Sekarang Ibu tanya deh, kalian setiap hari makan zat aditif nggak sih? Iya. Tadi pagi di pondok makanannya pakai apa? Bubur apa? Bubur apa? Bubur ayam. Kamu jangan suka ngurang-ngurangin deh. Bubur ayam. Oke, kita itu dulu nih. Kira-kira bubur ayam yang kalian tadi pagi makan di asrama, kira-kira ada zat aditifnya nggak? Ada. Apa? Apa? Garam itu untuk apa? Penyedap. Terus apa lagi kira-kira? Ya pakai micin. Nah, terus apa lagi?
Ayamnya kan biasanya ada apanya tuh? Ada daun bawangnya nggak? Ada kencur. Ada apanya? Ada warnanya nggak airnya? Nah, ada apanya tuh zat aditifnya? Apa? Dari cabai merah. Warna apa? Warna kuning nggak? Oh, merah. Oh iya, berarti pewarnanya dan perasanya dari cabai merah. Sebenarnya kita setiap hari tuh berkaitan dengan zat aditif. Oke. Ibu mau minta tolong. Nih, ini kita kaitkan dengan agama kita ya tentunya, karena kita juga di MTS. Kalian harus tahu bahwa zat aditif itu ada kok di Al-Quran. Maksudnya kaitannya tuh ada gitu ya dengan kehidupan kita di. Widi, boleh Ibu minta tolong kamu baca ini? Bismillah dulu. Maju. Nggak, boleh maju ke depan ya, mau maju ke depan. Boleh maju ke depan ya. Biar dilihat teman-temannya ya, kalau dibaca Al-Quran. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu. Kita garis bawahi, kira-kira makanlah sebagian makanan. Berarti apa tuh kata Al-Quran? Sebagian makanan, berarti? Enggak semuanya. Good job, gak semuanya makanan itu halal di dunia ini ya. Yang ada di bumi ini tuh kan banyak sekali ya. Tidak semuanya halal. Contohnya yang haram itu apa? Babi. Oh iya babi. Banyak lah ya. Nanti kalian belajar di fikih tentang Ibu sudah memberikan kalian tes gitu yang minggu kemarin ya. Kemudian Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok ya. Silahkan didengarkan dengan baik-baik. Kelompok pertama ya, nanti di LKPD ini kalian silakan untuk mengisi LKPD ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Oke. Kelompok 1, kelompok A mana kelompok A? Oke. Kelompok B? Kelompok C. Oke. Pertama silakan tuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian kalian ditulis nama anggota kelompoknya. Iya, nggak usah nama itu aja, nggak apa-apa. Ditulis nama anggota kelompoknya. Kemudian nanti kalian akan berbeda-beda ininya. Kalian ngapain itu? Kalian suruh ngapain itu? Coba lihat. Coba dibaca tuh. Disuruh untuk menyelidiki fungsi zat aditif pada makanan. Nah ya, oke, menyelidiki zat aditif pada makanan, boleh di itu cari. Ini kamu butuh makanan ya? Jangan dimakan, kan waktunya belajar sekarang ya. Kamu 2 makanan. Jangan dimakan dulu ya, jangan dimakan sekarang. Kamu ya, tulis, ayo. Kira Cinta udah ngerti belum pewarna makanan untuk apa? Boleh kamu ngasih nih biar Cintanya kedengeran. Kamu ngapain? Ini LKPD-nya mana? LKPD-nya ngapain? Silakan. Berarti ada yang menganalisa ya? Ya, silakan dianalisa. Mana makanannya itu? Oke, dilihat analisa. Kemudian kalian suruh bikin apa ini? Nah, iya ini ya kan? Oke, ada berapa jenis? 2 jenis. Berarti yang satu sukro, yang satu citato. Silahkan. Bagi tugas ya. Nanti dipresentasikan ya. Berdiri. Oke, diperhatikan dulu temennya. Silent please. Kita dengerin dulu ya, temennya. Ngadep sini ya, di depan semua. Berjajar. Nanti ngadep sini. Nanti yang presentasi 3 orang. Iya, boleh. Yuk, kita dengarkan dulu ya. Maju lagi ke depan, maju. Oke, good job. Yel dulu. Oke, silakan presentasi kelompok C yang 3 orang. Ayo. Bertiga. Ayo, siapa yang presentasi? Udah.
Oke, diperhatikan ya. Ayo, diperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Holiday boleh agak maju dikit lagi. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek menyelidiki fungsi zat aditif pada makanan. Zat aditif pewarna makanan fungsinya pewarna makanan untuk membuat makanan menjadi lebih menarik dan berwarna. Contohnya permen lollipop berwarna-warni itu pewarna makanan buatan, nasi kuning alami. Kurang keras yuk suaranya yuk. Untuk memberikan rasa manis pada makanan minuman, contohnya cendol, minuman biasa, dan cendol alami. Pengawet makanan yaitu untuk membuat makanan atau minuman agar lebih tahan lama untuk dikonsumsi. Contohnya yaitu mie instan, yaitu pengawet buatan, ikan asin, yaitu pengawet alami, susu kotak, pengawet buatan, susu murni, pengawet alami. Penyedap rasa untuk menambahkan cita rasa pada makanan atau minuman agar lebih enak untuk dinikmati dan dikonsumsi. Contohnya sayur asam alami, ikan buatan. Maka produsen makanan menggunakan zat Aditif. aditif. Menarik perhatian pelanggan. Kesimpulan dari apa ini? Kesimpulan dari menyelidiki fungsi zat aditif pada makanan yaitu menjelaskan berbagai macam zat aditif baik alami maupun buatan pada makanan dan minuman. Ayo. Yel dulu. Oke. Kelompok 2. Oke. Tangan dong untuk kelompok 2. Oke, siapa yang mau presentasi 3 orang? Jangan gitu. Ayo. Ke tengah, Soleh jangan ke Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan dari diskusi kami tentang penyelidikan zat aditif pada kemasan makanan. Zat aditif pada makanan sukro yang kami temukan jamnya ada pemanis buatan asam sulfamka, dan pemanis buatan aspartam dan juga gula. Kemudian ada pengawet, antioksidan, TBHQ, penyedap, ada rempah-rempah, monotrium glutamat, bawang merah, dinatrium inatinat, dan dinatrium bolilat. Kemudian pemberi aroma kita dari sukro menemukan ekstrak bawang putih. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan poster yang telah kami buat tentang bijak memilih makanan. Kurang keras nih Hayatul, yang keras ya suaranya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita makan, jadi kita harus bijak dalam memilih makanan. Di dalam makanan yang terbuat, kita pasti kalau misalnya kasih semuanya, Ibu berterima kasih kepada semuanya yang sudah
presentasi semuanya baik-baik. Jadi kita sama-sama ya menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Berarti kita tadi belajar apa aja? Zat aditif ya. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman supaya apa? Supaya apa? Rasanya lebih lebih menarik, rasanya lebih nikmat. Kemudian apa lagi? Supaya agar tanaman tahan lama, bisa jadi awet ya. Apakah zat aditif itu baik untuk tubuh kita? Baik apabila dikonsumsi tidak berlebihan. Oke ya. Kemudian tadi seperti kelompok yang A ini, apa yang kita harus lagi? supaya agar tanaman tahan lama, bisa jadi awet ya. Apakah zat aditif itu baik untuk tubuh kita? Baik apabila dikonsumsi tidak berlebihan. Oke ya. Kemudian tadi seperti kelompok yang A ini, apa yang kita harus lakukan dalam memilih makanan? Apa aja yang dibatasi tadi katanya kelompok A itu? Gulanya dibatasi, garamnya dibatasi, lemaknya juga ya. Jadi nanti Ibu harap setelah pembelajaran kita hari ini ya, semoga kalian lebih cermat lagi dalam memilih makanan, lebih bijak lagi dalam memilih makanan. Apakah boleh kita makan seblak tiap hari? Nggak boleh ya. Oke, PR. Ibu akan memberikan PR untuk setiap kelompok dengan berbeda-beda ya. Nanti silahkan yang kelompok A, nanti silahkan bagian halaman 42 bagian 3 ya. Sorry, kelompok A mana? 43 bagian 3. Yang kelompok B nanti halaman 43 juga yang bagian 2-nya. Yang kelompok C nanti mengerjakan yang remedial. Itu dijadikan PR untuk Ibu membuat kalian mendapatkan nilai. Tadi juga ketika kalian presentasi semuanya akan mendapatkan nilai ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira kalian senang nggak belajar hari ini? Apa aja kalian yang sudah dapatkan di pelajaran hari ini? Kira-kira apa yang tadinya belum kalian lakukan dan akan kalian lakukan setelah belajar hari ini? memilih bijak memilih makanan Makanan yang bagaimana? yang lebih baik dan sehat. Lebih bergizi, tentunya yang halal. Oke, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan mendapatkan manfaat semuanya ya. Oke, jangan lupa satu, silakan bijak dalam memilih makanan dan pilih makanan yang halal. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang bisa pimpin doa kafaratul majelis? Ya, boleh Holiday lagi. Oke, Holiday silakan dipimpin doa kafaratul majelisnya. Pada ta'ala mayabila nakra doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu satu titip pesan setelah pembelajaran hari ini, silakan dibereskan kelasnya ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Dibereskan, tolong sampah jangan ada yang berserakan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nanti tolong Alisa, siapa yang ngelok tadi hari ini? Alisa dan siapa? Alisa dan Lintang, tolong diingatkan ya untuk mengerjakan PR sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, Alisa kelompok berapa? Kelompok C, Lintang kelompok B. Nanti tolong diingatkan Alisa dan Lintang, oke? Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Jangan lupa ya sampahnya boleh pulang, silakan sampahnya, ya sampahnya. Bangkunya tolong diberesin lagi. Sampahnya pintar. Ibu minta tolong bantuannya untuk membereskan infocus, oke? Siap, Bu. Ya.